الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, tentu hati kita ini sangat tentram ya dalam suasana seperti ini, dan ini patut kita syukuri karena ketentraman, ketenangan, kepuasan seperti saat ini itu tidak bisa dibeli. Harus kita gapai, harus kita raih dengan upaya, dengan kesungguhan, dengan mujahadah. Apa kita merasakan kehadiran Allah di dalam hidup kita ini? Kita merasa begitu dekat dengan Allah dalam suasana seperti ini itu. Sehingga hati ini tenang, meskipun utangnya akeh, tenang. Nah, memang tenang itu kan bukan hanya orang yang tidak punya hutang pun kan juga bisa tenang. Apalagi sekarang zaman utangan. Orang tenang itu bukan hanya orang yang punya duit, yang nggak punya duit itu ya bisa tenang. Wong tenang itu milik semuanya. Susah itu ya milik semua. Matur suwun. Dalam suasana seperti ini insya Allah seperti itu, ini kita patut syukuri itu ya, kita bisa ngaji sebagai tanggung jawab kita ngelmoni agama ini. Wong kita ini ngaji kalau sekali pulang wis lali kok. Ngaji mana ya lali mana kita itu. Nggak ada habisnya ngaji ini. Long life education itu ya konsep dasar agama itu. Jadi harus terus belajar supaya kita ini cerdas ya, mudah-mudahan secara intelektual cerdas, emosionalnya juga cerdas, spiritnya juga cerdas, afektifnya juga cerdas, psikomotoriknya itu juga cerdas, kehidupan sosialnya juga cerdas, kita itu keadabannya juga cerdas, sehingga kita itu menjadi dewasa. Orang dewasa itu berpikirnya jauh dan berpikirnya dalam. Tidak pernah berpikir menang dan kalah, tapi yang difikirkan itu maslahah itu bagaimana. Sehingga kalau ada persoalan, itu selalu yang menjadi landasan adalah islah. Ini baiknya bagaimana. Itu namanya orang dewasa. Sekarang ini konflik itu melanda di mana-mana loh Pak, sampean konflik itu sekarang ini ya. Ya di dunia agama itu juga tidak sedikit namanya konflik itu. Di dunia politik, tambah nemen ya, ada Pak Wahyudin yang sudah pengalaman betul. Ada Pak Ali itu ya itu. Ketok ya lo jejer tapi hati ini bumi langit.
Kita itu. Ya kenapa manusia itu memang sudah begitu itu. Sehingga ada konsep islah. Dan Islam murni itu Islam yang hadir untuk Islam itu Islam murni. Islam yang hadir untuk mendorong kemajuan peradaban, Islam yang hadir untuk memakmurkan, Islam yang hadir untuk mensejahterakan. Itu namanya Islam murni itu ya begitu itu. Artinya Islam yang diturunkan kepada Nabi itu ya seperti itu sebenarnya. Makanya kedewasaan, kecerdasan itu menjadi penting. Kita nggak seperti rumput yang kering mudah tersulut, itu tidak seperti itu. Sehingga nggak dewasa. Yang muncul itu hanya konflik, itu yang muncul itu hanya perdebatan yang tidak ada ujungnya itu. Ini diselesaikan kayak apa? Enggak ada. Jauh itu dari nilai-nilai agama itu jauh. Mudah-mudahan oleh Allah kita terus diberikan kecerdasan, punya keahlian yang cerdas, ahli sholat, ahli ibadah, ahli puasa, ahli sodako, ahli zakat, selalu ahli. Jadi bahasanya bukan sekedar beragama tapi ahli. Ahlul masjid, nah itu cerdas itu, cerdas. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Pagi ini temanya menggapai keridhaan Allah. Tapi saya mohon maaf nggak bisa menerangkan yang begitu dalam nanti, karena ini hal yang penting ridha Allah itu. Dalam bahasa Al-Quran disebut waridwanallahi akbar. Keridhaan Allah itu hal yang besar. Jadi hidup ini diridhoi Allah. Itu bukan hal kecil itu. Dan itu upaya dalam rangka mendekatkan diri. Kalau kemudian kita mengikuti literatur tasawuf, itu tangga yang paling tinggi. Kalau orang ingin menggapai keridhaan Allah itu saking pentingnya itu. Menurut Imam Al-Ghazali, kalau orang itu selain beragama dan menjalankan semuanya apa yang ada di dalam agama ini, harus punya sifat-sifat yang dipegangi, yang diamalkan, supaya bisa lebih dekat dengan Allah. Yang kemudian oleh beliau disebut maqamat atau stasiun-stasiun, tahapan-tahapan. Yang paling rendah itu tobat. Tobat menurut Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddinnya itu. Ya, meskipun imam yang lain tidak sama, tapi rupanya semuanya menetapkan tobat itu pertama. Terus sabar. Sabar. Terus hidup sederhana. Atau yang disebut dengan kefakiran. Kefakiran itu bukan fakir tidak punya. Bukan dunia ini ditinggalkan. Dunia ini dikuasai. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia dikuasai untuk meraih akhirat, untuk berjuang. Dengan menampilkan gaya hidup yang fakir bahasanya itu. Bahasa ilmu tasawuf. Kalau kita sederhana, Nabi para sahabat kan seperti itu. Hampir tidak sama dengan kita. Awak dhewe duwe kata Pak duwe guayai dhisik gitu. Gimana gitu. Guayai didhisik masyaallah kita itu. Sehingga hidup itu kehilangan makna. Kita itu. Karena apa yang dibangun itu gaya, karena gengsinya itu di situ. Terus zuhud, nah itu juga harus diamalkan kata Imam Al-Ghazali itu. Kemudian tawakal,
Mahabbah itu konsep cinta itu amalan batin semua itu. Makrifah baru ridho. Maka ya saya mohon maaf nanti nggak bisa menjelaskan ini secara mendalam. Begini ini banyak diterangkan di kitab Al-Hikam. Karangannya Ibnu Athaillah itu sampean. Dan memang memahami itu ya agak susah memahami kitab itu kalau tidak ahlinya itu. Tapi kita coba menggapai keridhaan Allah ini berdasarkan ayat Quran dan hadis yang barangkali bisa lebih sederhana kita pahami dan kita jadikan sebagai upaya kita untuk bisa menggapai keridhaan Allah. Ridho itu artinya senang menerima apapun yang diterima dari Allah, itu namanya kita itu senang, ridho. Kalau menggapai keridhaan Allah, ya Allah itu senang kepada kita. Di atas senang itu ada puas. Jadi ridho itu puas. Puas tapi api, bukan puas karena nafsu. Bolehlah dikatakan puas karena nafsu, tapi nafsu yang al-mutmainnah. Bukan nafsul ammarah, bukan nafsul lawwamah. Karena para ahli itu biasanya membagi nafsu itu secara global 3 itu. Ada nafsul ammarah itu yang suka berbuat jelek, dan itu satu kepuasan. Tuh. Ada nafsu lawwamah itu ada penyesalan, tapi cek bolak-balik kepingin berbuat jelek gitu. Tuh. Sudah menyesal tapi diulang. Tapi kalau nafsul mutmainnah itu kalau dia bisa berbuat yang baik, nafsunya itu puas, jadi tenang. Beda Pak ya itu ya itu. Tentram. Tuh. Nah Allah itu ya puas melihat kita seperti itu. Nah bagaimana menggapai keridhaan Allah itu? Bisa panjenengan buka salah satu ayat saja, surat Al-Maidah ayat 119 itu, yang terakhir itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah berfirman, hadza yaumu, ini hari, yanfa'us siddiqina sidquhum, bermanfaat kebenaran orang-orang yang telah membenarkan kebenaran itu. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Bagi mereka itu surga yang mengalir dari bawah surga itu sungai-sungai anhar khalidina, mereka kekal fiha di dalam surga abada selamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Wa radu anhu, dan mereka juga ridho kepada Allah. Sebenarnya ada 2 di sini ini. Dzalikal fauzul adzim, itulah keberuntungan yang agung. Nah, di dalam ayat ini diterangkan, kalau kita simpulkan saja, orang-orang yang diridhoi oleh Allah itu adalah orang-orang yang disebut dengan as-siddiqun. As-siddiqun itu orang-orang yang keyakinannya itu benar-benar yakin, sangat membenarkan,
Tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi akidahnya itu kuat. Semua apa yang ada di dalam agama itu melekat. Gak iso diubah, diudik apapun itu gak iso. Digosok itu tidak bisa hilang. Itu asidikun. Benar-benar itu. Dan itu nanti masuk surga bersama Nabi, seperti diterangkan di dalam surat An-Nisa ayat 60 berapa itu? 65 atau 69 ya itu. Wa may yuti'illah wa rasulahu itu. Dan seterusnya itu. 65 apa itu ya? 69 ya itu ya ayatnya itu. Tapi suratnya An-Nisa itu. Nanti masuk surga bersama para nabi. Karena mereka ini orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah. Itu antara lain asidikun. Di situ disebutkan itu rinciannya, para nabi, syuhada, siddiqun, itu solihun. Mereka termasuk rafiqo itu. Ayat pinten, Pak? 69. Nggih, 69, bukan 65 ya, 69, betul. Asidikun. Jadi kalau ingin diridhoi Allah ya menjadi asidikun. Besok di akhirat semuanya apa yang ya dijalani dalam hidup ini akan bermanfaat bagi dirinya. Secara sederhana itu secara pemahaman, tapi prakteknya mboten sederhana. Asidikun itu ciri-cirinya itu antara lain dijelaskan di surat Al-Baqarah ayat 177 itu. Jenengan buka. Iku kira-kira ono 17 wae. Ada 17 itu. Bisa dibuka itu. Surat Al-Baqarah 177. Itu asidikun itu di situ itu antara lain itu. Tuh. Dan ayat ini sudah sering panjenengan kaji itu. Yang pertama, amanah billah. Orang yang beriman kepada Allah. Kalau dari pemahaman sederhana, kalau dari praktek, na'udzubillah min dzalik gitu. Susahnya itu. Enggak. Oh ada orang sudah masuk Islam dari kalangan Arab Badui, terus mereka berkata kepada Nabi, Nabi kami ini loh sudah beriman, kata Nabi. Nggih. Loh kamu itu belum beriman, cuma katakan saja kamu sekarang sudah menjadi orang Islam. Walakin qulu aslamna. Itu loh di Quran surat Al-Hujurat ayat 14 kan ada itu. Loh kenapa Nabi? Saya kok belum boleh mengatakan sebagai orang beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk betul di dalam hatimu itu. Tapi kalau Islam iya kamu, karena kamu sudah bersyahadat. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Itu juga susah Pak. Orang ini banyak yang kepincut dunia. Perkara tambang barang ngono ndadak geger sampean itu ya. Sing geger itu bukan sampean, tingkatannya itu sampean ya apa sampean itu nggih. Lu iya sampai apa ya? Sampai gitu kita harus hati-hati. Tambang itu ya memang kudu ditambang. Ini kan nggak manfaat, tapi kan harus diatur, tidak liar gitu.
Karena itu karunia Allah yang memang perlu dimanfaatkan. Tapi kemanfaatannya itu kan harus menjadikan maslahatul ummah. Menghadirkan kemakmuran tadi itu, menghadirkan kesejahteraan. Konsepnya kan itu. Bukan dibiarkan. Karena memang itu disediakan oleh Allah. Dan ini sudah sering kita singgung kepada hari akhir itu. Allah menegaskan yuqinun. Bukan sekedar menggunakan lafadz yu'minun, yuqinun, dan sudah pernah kita sampaikan itu. Tuh. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi. Apa panjenengan? Itu orang asidikun semua itu. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wa bnis sabil wasailina wa firriqab. Itu semuanya itu ciri daripada as-siddiqun, memberikan harta yang masih dicintai kepada kerabat. Memberikan harta yang masih dicintai kepada kerabat. Lho iku gak gampang. Ngekei iku gampang. Apa maneh sing bolak-balik ngekei, tapi ngekei sing sik disenengi iku angel. Nukokno baju dulure. Dipodo mbek dheke regane padha, angel. Apa maneh liyane tambah angel. Ana meja ngene iki nggih ditekek masjid gak gelem sing meja eno omah. Soale apa? Ditukokno sing paling apik, paling iku disenengi. Meja gak kanggo digo nang masjid ngono bae dike apa-apa le siji. Le infak insyaallah pun, tapi wa atal mala ala hubbihi zawil kurba, kepada kerabat, kepada anak yatim, orang miskin, disebut itu loh sampai itu. Ibnu Sabil, orang yang minta memerdekakan budak. Pemberdayaan bahasanya itu. Rikab itu kan nggak berdaya karena dia nggak punya kemerdekaan. Dimerdekakan dan diberdayakan, dimajukan. Dengan sesuatu yang masih dicintai. Itu harus disertai dengan al-faqra tadi itu, hidup kesederhanaan. Kalau hidup banyak gaya mboten saged. Apalagi sekarang gaya itu tuntutan zaman sekarang. Mergono pribasa, regone rokok itu tergantung busono. Lah ngoten ta. Lu indah itu penting, ndak apa-apa. Tapi kalau gaya itu kan berlebihan. Ada bahasa israf. Makanya di dalam usul fikih itu kan ada kriteria namanya kebutuhan dan keinginan di dalam usul fikih itu. Kalau kebutuhan itu boleh. Kalau keinginan, itu harus hati-hati. Kalau kebutuhan itu ada 3 itu. Dzururiyat, hajiyat, tahsiniyat itu. Kalau keinginan itu juga ada 3. Yang pertama tauzan. Itu menghias diri. Itu masih boleh, tidak apa-apa. Yang kedua yang sudah nggak boleh itu israf. Berlebih-lebihan. Apalagi atasnya namanya tabdzir, mubadzir, berhambur-hamburan. Itu tidak boleh itu. Tapi kalau masih kategori dzururiyat, kebutuhan pokok, ya, hajiyat, kebutuhan sekunder, tahsiniyat, kebutuhan terterier, itu masih boleh sampai pada tingkat berhias tauzan, itu masih boleh. Meskipun tauzan itu keinginan.
Begitu masuk kategori israf, nah itu yang tidak boleh. Dan usul fikih itu sudah memberikan penjelasan seperti itu, membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Lah yang susah itu kalau sudah keinginan jadi kebutuhan itu loh, sebenarnya itu yang susah itu. Batasannya menjadi tidak jelas. Ya kita yang harus memberikan penegasan. Aku gak butuh apa gitu. Nah itu cirinya semua itu. Ya. Wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza hadu. Wassabirina bil ba'sa'i wadh-dharra'i wa khinal ba's ulaikal ladzina shadaku. Itu orang-orang yang siddiqun itu. Jenengan jumlah ada berapa Pak itu? 17 ya? Nggih, 17. 17 itu. Di satu ayat itu loh 17. Ya sederhana lah kalau kita pahami, tapi kalau kita amalkan, ya Allah itu. Kita perlu banyak berdoa kepada Allah, mengamalkan yang tadi. Itu belum ayat yang lain. Oke. Ya inilah siddiqun. Kalau kita ingin menggapai keridhaan Allah berdasarkan ayat Quran. Tuh. Dan ini sesuatu yang agung, keridhaan Allah itu. Sehingga ketika kita bisa menggapai semuanya yang termasuk ciri khas as-siddiqun itu, kita itu puas karena kita merasa ya, bisa berupaya memuaskan Allah, bisa sabar itu puas, bisa marah itu menyesal itu loh. Nah kan sebaliknya, ketika belum bisa membalas itu menyesal, loh bisa membalas kok nggak membalas. Tapi ketika marah, puasnya setengah urip sebenarnya. Lusuh. Saya pernah sampaikan Nabi itu diludahi orang, tidak marah. Lah apa Nabi nggak bisa marah? Oh bisa dong, Nabi juga manusia. Disinilah kedewasaan Nabi itu, kematangan Nabi itu, kedalaman Nabi untuk mengambil tindakan saya marah apa tidak. Loh diludahi loh. Awak dewi bojo dilirik uang ae ngamuk-ngamuk. Gimana? Ya apa sampai itu? Iya. Nggih. Bisa sholat puas, sewenang. Bahkan diuji oleh Allah pun itu loh masih senang. Karena yang uji itu Allah. Dia angel aja dikatakan sederhana. Yang tadi dikatakan di ayat itu, ya. Wassabirina bil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's itu. Ya, apa itu tombol-tombol itu, Pak? Sabar, tapi puas. Ibu-ibu nih bapak-bapak cerewet sing sabar, puas tuh bojo cerewet. Bapak-bapak nih bojone cerewet sabar, alhamdulillah. Di bojo cerewet bisa melatih sabar. Ndu bojo cerewet daripada bojo cerewet, ndolek liyane ae ya gak sabar. Nggih, Pak, nggih. Lihat apa sabar itu sih? Jenengan kayak Nabi Nuh niki lho, Pak. Bojone niku kaya ngoten Nabi Nuh. Niku mboten mangan ati ya awak dhewe ngoten lho. Pertentangannya itu loh 180 derajat. Kira-kira ya apa sampean harga diri dan macam segala dalam konteks kekinian sekarang? Ya napa?
Sing siji amar ma'ruf nahi mungkar, sing siji amar mungkar nahi ma'ruf. Ya apa sampean? Nggih. Padahal nabi itu loh Pak, nabi niku nabi sampean itu. Kayak Nabi Nuh duwe anak kados mekaten. Ya napa sampean? Sampai anak mau tenggelam Nabi Nuh masih bilang pada Allah, "Ya Allah itu anakku," kata Allah. "Sing anakmu iki sing melok konang perahu iku, nang kapal iku." Karena Kan'an kan diberitahu, kamu jangan ke atas gunung, puncak itu akan tenggelam. Gak mungkin, banjir kok sampai puncak. Banjir apa? Loh ini bencana kok. Azab kok itu. Ya tergantung sing gawe. Nggih. Nggih lho Pak itu. Tapi sabar Nabi Nuh itu, Nabi Lut itu juga sabar. Nabi Ibrahim bapaknya masih tetap disayang. Nabi Ibrahim itulah awahun halim. Awah itu apa ya? Awah itu bahasa kita itu saknoan gitu loh, gak tegoan. Awah itu. Halim itu penyantun. Gak tegoan Pak itu. Nabi Ibrahim itu. Meskipun bapaknya sudah seperti itu, tapi tetap loh didoakan kepada Allah. Ya, padahal doa itu sekedar memenuhi janji, permohonan ampun itu loh. Kan tidak boleh kita tiru itu. Nah itu. Nah inilah as-siddiqun dalam rangka menggapai keridhaan Allah. Yang kedua berdasarkan hadis ini. Hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inti hadisnya, zaqa ta'mal islami, zaqa ta'mal imani, bukan islami. Marradiya billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadir rasul. Zaqa ta'mal imani, pasti orang akan bisa merasakan rasanya iman, nikmatnya iman, lezatnya iman. Siapa itu? Marradiya billahi rabba, siapa yang ridho Allah sebagai Tuhan. Ridho Pak. Wabil islami dina, Islam sebagai din. Din itu jalan hidup, ketentuan yang harus diikuti di dalam menjalani hidup ini, namanya din. Maka Profesor Siti Ghazalbah itu tidak mau menerjemahkan din dengan agama karena nggak cocok menurut beliau. Dan panjenengan kalau membaca bukunya dari Malaysia itu, Siti Ghazalbah itu selalu menyebut Islam itu ya din, bukan agama. Dinul Islam atau dinullah. Terkadang menyebut dengan sebutan milah. Gak mau itu diterjemahkan dengan agama, gak cocok. Pengertian agama itu terlalu dangkal dibanding dengan din. Sehingga beliau selalu menggunakan istilah din. Din itu sudah istilah menurut beliau. Tidak perlu diterjemahkan lagi. Ya kita akan menyebut agama karena nggak ada lagi lafaz Indonesia. Kalau mau diterjemahkan kata din, yang ada ya agama. Sehingga muncullah semua agama itu sama, barang itu ya begitu itu akhirnya itu. Iya ya, sama baik, iya sama benar ya enggak gitu. Tuh. Wa bi Muhammadir Rasulullah, rawahu Muslim, dan Muhammad sebagai Rasul. Jadi tiga ini. Di mana yang menegaskan orang-orang yang raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir Rasulullah, itu juga diterangkan dalam salah satu hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Begini hadisnya itu, ma min abdim muslimin, tidaklah seorang hamba muslim yakulu, yang berucap, yang mengucapkan, yang membaca, khina yusbihu, ketika
pagi ketika subuh, salasan 3 kali, wahina yumsi dan ketika sore itu ya habis asar sampai maghrib. Oke, jadi mengucapkan 3 kali. Apa yang diucapkan? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Mengucapkan itu illa kana, melainkan adalah dia itu haqqan Allah, punya hak dari Allah, ayurdiyahu, Allah meridhoinya yaumal kiamati, pada hari kiamat. Rawahu Nasa'i. Orang itu kalau pagi berzikir, yang dibaca itu raditu billahi robba tadi itu, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya, 3 kali. Allah ridho pada hari kiamat. Allah betul-betul menunjukkan, ya, memberikan balasan atas kepuasannya. Tentu bukan sekedar zikir. Karena orang yang berkata seperti itu dalam hadis yang awal tadi, itu zaqa tokmal imani, bisa merasakan nikmatnya iman. Sehingga yang perlu untuk dipahami, sebenarnya 3 kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya itu sebenarnya apa? Tapi bahwa itu untuk menggapai keridhaan Allah itu iya. Tapi awak dhewe ngarani iki dungane belajar gitu. Sehingga sing maca arek cilik-cilik raditu billahi robba. Sing tuwek-tuwek wis gak perlu maca. Padahal sing paling penting ya ngene. Nggih, Pak. Jadi kita itu kalau bisa bertuhan Allah itu puas hati itu. Sewenang. Kesenangan kita itu ya itu. Itu yang membuat kita itu bahagia. Kalau kita punya jabatan dan jabatan kita itu bisa kita jadikan sebagai wahana raditu billahi robba, itu baru puas. Kalau kita memiliki harta benda dan harta benda kita itu kita gunakan untuk mewujudkan raditu billahi robba, itu baru puas. Loh, nggih, Pak. Loh, puas loh, Pak, puas. Makanya pasti bahagia itu iya. Islam itu mengajarkan kebahagiaan itu. Iya, pasti wong seperti itu kok. Dan Nabi hadir itu yang memberi contoh seperti itu. Ya dengan baca itu beberapa hadis-hadis itu, orang-orang kalau jauh dengan Nabi itu kan kayak hatinya kurang bahagia. Kalau dekat dengan Nabi itu kan hatinya sangat bahagia itu. Nah, dekat dengan Nabi itu minta apa mereka itu? Wah, ada sahabat namanya siapa itu? Rabi'ah itu, Ka'ab bin Rabi' al-Ansori, Ka'ab itu loh, Pak. Nah itu kan setiap malam dia ahlu sufa kan. Setiap malam kan menyediakan air wudhu untuk Nabi ibadah. Satu saat ditawari Nabi, adakah yang kamu minta dari aku? Dijawab ada. Apa yang kamu minta dari aku? Lo mintanya itu loh, saya ingin masuk surga bersama Nabi. Lo kok ada kok itu sing dijaluk? Lo Nabi itu yang pegang perbendaraan, ya kekayaan. Yang diminta itu. Sampai Nabi mengatakan, loh kok itu yang kamu minta, apa nggak ada lagi dah yang lain? Enggak, hanya itu Nabi. Sampai Nabi kemudian begini, kalau itu yang kamu minta ya bantulah aku untuk bisa mewujudkan apa yang jadi keinginanmu itu. Apa Nabi? Dengan bekas roti sujud itu, dengan memperbanyak sujud. Itu kan hadis kitab Riyadhus Shalihin itu. Nah itu lupa-lupa. Saya kira sampean cedek Pak Prabowo, sampean njaluk apa? Ayo njaluk apa ya? Dan tapi nek njaluk-njaluk untuk masjid kan gak apa-apa, untuk pengembangan umat. Pokoknya bener carane. Daripada duit gak jelas kayak apa. Lah ngoten nggih Pak nggih? Iya.
Nggih, kadang-kadang bantu masjidnya diundat-undat. Alah, lho sampai tekan dinding. Ini kan gitu kan. Lho, iki Pak di rumah Allah kok ini. Lho, yang menyaksikan kan Allah sendiri. Lho, aku lho mau awakmu sing bangun. Sing muntang-manting lho ya awakmu. Sampai Nabi mengatakan jangankan ya, satu tekel sebesar sarang burung. Lho, sarang burung bisa piro sih Pak? Lho, itulah Allah itu sudah puas itu. Lho, kursi masjid sebesar sarang burung. Tapi ya prinsipnya kudu raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Jadi ini bisa mengamalkan ajaran Islam ini. Puas sampean. Mari ngaji. Puas sampean. Jika ngombe tambah puas, ditambahi kopi 2 kali puas, dikai sarapan puas, seneng sambel pedes. Alas boleh wis gantuk saking puasi. Gimana? Puas dah, hidup ini puas saja. Makanya kalau niki bolak-balik pesen, nek mari ngaji dikai mangan, jenengan dongaaken sing sedekah niku. Wong akeh sakmene lho mosok gak ono sing ndongakno blas. Ya paling tidak Allahumma barik lahum, ngoten mawon. Atau Allahumma sholli alaihi. Itu saja sudah selesai. Jazakumullah khair ngoten. Ojo moangan mari entek, ngono sik nyacat ya Allah. Mari nyacat sik bungkus go muli. Duh, tapi wong gak teko iki. Ditukaken Pak, tukakno iki lho. Apa ya awak dhewe niku. Nabi Muhammadin nabiya. Jadi puas kalau Rasulullah itu sebagai ya panutan, suri tauladan itu. Oke. Nggih Pak. Saya sarankan jenengan banyaklah membaca tulisannya Pak Haidar Nasir ya tentang Islam. Karena beliau itu lebih banyak berbicara kepada kita yang sudah tua-tua begini ini. Ya betul Pak, pesan-pesannya itu dan rasional. Dan beliau kan menjelaskannya ya bagus itu ya itu supaya kita ini ya berislam itu bisa puas itu gitu. Kita di perserikatan ini membangun pertemanan itu sampai ke surga kita itu nggih ya tidak hanya teman kita itu ketika sholat berjamaah saja yang mengantarkan kita memperoleh keutamaan dari Allah, tapi juga terus karena kita ini untuk bisa mencapai surga itu juga butuh teman, butuh kemitraan kita itu. Makanya kita diperintah untuk berbuat baik kepada orang. Kalau kamu berbuat baik kepada orang ya sama dengan berbuat baik pada dirimu sendiri. Itu kan membangun pertemanan sampai ke surga kita itu. Nah inilah waktunya wis mau dipesen soal oleh suwe-suwe gitu. Oke. Bagaimana supaya kita mendapatkan keridhaan Allah? Yang pertama as-siddiqun, yang kedua raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Karena apa? Menurut hadis orang yang demikian dapat merasakan lezatnya iman. Orang yang demikian besok di hari kiamat betul-betul mendapatkan keridhaan dari Allah. Karena itu ada hadis, tapi ini juga harus dipahami secara mendalam. Mangkola, loh itu loh. Siapa yang mengucapkan raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadir Rasulullah, wajabat lahul jannah. Wajib baginya surga. Jadi kalimat ini bukan kalimat sembarangan. Kalimat yang bisa mengantarkan kita ke surga. Bahkan kalimatnya wajabat lahul jannah. Nek ngono aku tak ngomong iki ae Pak, gak usah sholat. Nek gak usah sholat berarti gak ridho. Loh ndak sholat kok ridho? Itu namanya bertentangan dengan ucapan. Ketika bertentangan ucapan dengan perbuatan, tidak asidikun, tidak jujur itu. Tuh.
Ini hadis Pak. Mangkola, siapa yang berucap raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadir rasulah, wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Demikian, sudah nggak usah takut, sudah lebih 2 menit. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang tanya dah? Nanti tambah lama loh kalau tanya. Cukup gak? Oh, ngaji dia wong tua Pak. Saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.